Pinular. Sebuah kisah yang bertutur tentang semangat kesatria, kesetiaan, nafsu angkara, politik dan kisah asmara. Sebuah karya Estijab dengan latar belakang runtuhnya kerajaan Singasari dan berdirinya kerajaan Majapahit. Tutur Pinular. Dalam seri ke-547 ini didukung oleh para pemain Rio sebagai Panji Ketawang, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivona Rose sebagai Sakawuni, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Aduh, sakit pinggang, jalannya tempoyongnya. Boyong uroro, sakit pinggang jadi sembuh, minum karo super pil. Sakit pinggang, encok, rematik, minum Karong Super Pil, buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya tempoyongnya. Encok kuloro, Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karo Super Pil. Karong Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Arya Kamandanu masih tegak berdiri dengan menggenggam pedang naga puspa. Panji Ketawang menjatuhkan tubuhnya di hadapannya. Bocah remaja itu berlutut sambil merengek-rengek. Jangan, Paman. Jangan bunuh orang tua saya. Saya tahu dia yang bersalah. Tapi saya mohon, Paman, ampunilah kesalahan orang tua saya. Kau tidak perlu khawatir, Panji. Aku tidak bersungguh-sungguh. Orang tuamu adalah saudara kandungku sendiri. Bagaimana mungkin aku sampai hati membunuhnya? Saya tahu dialah yang bersalah, Paman. Tapi saya mohon Paman Kamandanu tidak membunuhnya. Tenanglah, Panji. Jangan khawatir. Pamanmu tidak membunuh sembarang orang. Dengar, Panji. Sekalipun seorang prajurit, aku tidak akan dengan mudah membunuh orang. Sebab tugas utama prajurit bukanlah membunuh manusia, melainkan menegakkan kebenaran dan keadilan berdasarkan sikap-sikap seorang satria. Hati Arya Kamandanu menjadi luluh kembali. Dadanya tidak lagi berdebar-debar, dan aliran darahnya menjadi tenang kembali. Perlahan-lahan pengaruh kekuatan ular naga puspa Kresna menyusut, dan tak lama kemudian kekuatan itu pun sirna. Arya Kamandanu menyarungkan kembali pedang naga puspanya. Panji, sekarang bangkitlah. Mengapa harus berlutut seperti itu? Ayo bangunlah. Baik, Paman. Sekarang kau tahu bukan siapa dirimu yang sebenarnya? Kau adalah putra Kakang Dwi Pangga. Laki-laki itulah orang tuamu yang sebenarnya, Panji. Laki-laki itulah yang menyebabkan kehadiranmu ke muka bumi ini. Ayo, Panji. Kau harus mengucapkan salam kepada orang tuamu. Kau harus melakukan sembah kepada orang tua laki-lakimu. Tidak. Aku tidak sudi mempunyai anak laki-laki seperti itu. Tapi Kakang, Panji Ketawang adalah anak laki-lakimu. Kau tidak bisa mengingkarinya. Aku tidak sudi mempunyai anak laki-laki cengeng seperti perempuan. Kakang Dwi Pangga. Cukup, Kamandanu. Cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Dan aku mengakui keunggulanmu. Ternyata kau mempunyai ilmu yang jauh lebih hebat dari Arya Dwi Pangga. Tapi ingat, Kamandanu, Arya Dwi Pangga tidak akan berhenti sampai di sini. Oh,
Sungguh hina nasib pendekar yang dikalahkan. Wajahnya penuh ludah menjijikan. Seluruh dunia bersorak sambil menuding. Bulan indah mencibir dan berpaling. Busana kehormatan telah dicopot dengan semena-mena. Harga diri telah dicampakkan ke tempat yang paling rendah. Daun-daun luruh ke bumi. Bulu-bulu indah burung merak rontok diterpa angin musim kering. Dan si pendekar malang berjalan tanpa pakaian, berjalan tanpa kebanggaan. Padam sirna cahaya kejantanan di matanya. Oh, sungguh malang nasib pendekar yang dikalahkan. Dia hanya bisa menatap hari-hari terus berlalu sambil merenungi namanya yang semakin membusuk bersama waktu. Ayah! Ayah! Berlari mengejar ayahnya sendiri. Mudah-mudahan Kakang Dipangga cepat menjadi sadar setelah bertemu anak kandungnya yang sudah berangkat dewasa. Iya, mudah-mudahan saja begitu. Bagaimana dengan keadaanmu, Uni? Kau tidak apa-apa, bukan? Ah, tidak, Kakang. Aku tidak apa-apa. Aku hanya memikirkan Panji. Apakah mungkin dia bisa mengikuti bapaknya? Kukira anak itu tidak akan mampu menyesuaikan diri dengan cara hidup Kakang Dipangga. Soal itu kita tidak tahu pasti, Buni. Siapa tahu Panji Ketawang justru cepat menjadi dewasa dalam bimbingan orang tuanya sendiri. Iya. Kalau begitu, marilah kita kembali ke Majapahit, Kakang. Tak ada lagi yang bisa kita kerjakan di sini. Baiklah. Ayo kita berangkat. Jika kau merasa lelah, kita bisa istirahat dulu di Kurawan. Aku bisa menemui kepala desa Kurawan. Mungkin dia mau meminjamkan ruangan untuk istirahat kita barang semalam. Iya. Malam ini benar-benar sial nasibku. Nasib busuk seperti bangkai seekor anjing di tepi jalan. Tapi aku memang harus mengakuinya. Kamandanu lebih unggul. Dia mempunyai ilmu yang benar-benar langka. Oh, dari mana dia memperoleh ilmu yang begitu dahsyat? Aji pukulan kidung pamungkasku sama sekali tidak mempan. Setiap kali ku gedor dadanya, aku seperti memukul sebongkah dinding batu karang. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku seperti seorang buta yang kehilangan tongkat. Kurang ajar. Lagi-lagi aku harus bertekuk lutut di hadapan Kamandanu. Apa yang kau cari sekarang, Arya Dwi Pangga? Dia membisu seperti lumut menempel batu? Atau bersembunyi selamanya bersama api dendam yang terus bernyala-nyala? Sungguh pahit rasanya menelan sebuah kegagalan. Sungguh hina menjadi pendekar yang dikalahkan. Kan ku robek wajahku ini. Wajah yang ditumbuhi jerawat busuk. Kan ku koyak-koyak daging kulitku sendiri. Dan ku jambak rambutku. Dan ku butakan biji mataku. Dan ku remukkan tulang-tulangku. Dan ku bakar lidahku menjadi arang. Apa artinya sebilah pedang jika dalam pertarungan harus menjadi pecundang? Semua tak ada gunanya lagi. Pedang telah berkarat, retak dan kehilangan daya tuahnya. Senjata tidak mampu lagi diajak bicara. Dan si pendekar tinggal merayap sambil meratapi kekalahannya. Jahanam busuk! Aku tidak sudi menerima kekalahan ini.
Aku tidak sudi berteguk lutut di depan si berdebah Kamandanu. Ayah, ayah. Setan cilik, mengapa kau mengikuti aku? Ayah, bukankah kau adalah ayahku? Bukankah kau yang bernama Arya Dipangga, ayahku? Ayah kandungku. Ya, akulah yang bernama Arya Dipangga. Tapi aku tidak mempunyai anak laki-laki semacam dirimu. Aku Panji Ketawang, ayah. Aku anakmu. Aku anak Ibunda Narirati. Tutup mulutmu, setan kecil. Ayo, sana pergi. Bukankah selama ini kau mengikuti jahanam itu? Bukankah selama ini kau hidup dimanja oleh si Kamandanu? Selama ini kau hidup senang di Majapahit. Untuk apa kau berlari-lari menyusul aku, Panji? Sana pergi. Aku tidak butuh mempunyai anak seperti kau. Ayo cepat. Pergi, kataku. Ayah, sampai hatikah kau mengusir aku, anakmu sendiri? Kau tidak pantas menjadi anak Arya Dipangga. Kau lebih pantas menjadi anak si kutu busuk Kamandanu. Mengapa kau tidak ikut bersamanya lagi? Mengapa kau tiba-tiba berpaling kepadaku? Aku merindukanmu, ayah. Sudah sejak lama sekali aku tinggal bersama orang lain. Sudah sejak lama sekali aku merindukan hidup bersama orang tuaku sendiri. Aku tidak sudi hidup bersamamu. Sudah, sana pergi. Aduh, sakit sepinggang, jalannya sempoyongnya. Boyok tuloro, sakit pinggang jadi sembuh, minum karo super pil. Aduh, rematik kuku, sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karo Super Pil, buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit sepinggang, jalannya sempoyongnya. Encok loro, Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karo Super Pil. Karo Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Apa sebenarnya yang kau inginkan dariku, Panji? Mengapa tiba-tiba kau menyusul aku? Kau dipesan apa oleh pamanmu si Kamandanu? Tidak, ayah. Aku berlari-lari menyusul ayah atas kemauanku sendiri. Ayah, mengapa ayah bersikap begitu kasar terhadap paman Kamandanu? Mengapa tidak? Dia itu musuh besarku. Sekalipun dia adik kandungku sendiri, tapi dia musuh besarku. Suatu saat aku akan mencincang tubuhnya. Jangan, ayah. Jangan lakukan hal itu. Paman Kamandanu orangnya baik. Baik? Baik? Apanya yang baik? Bayi kemarin sore sudah berani berkata tentang kebaikan. Kau tidak tahu apa-apa, Panji. Kau belum tahu apa-apa. Kau tidak tahu mana yang baik dan mana yang busuk. Maafkan aku, ayah. Tapi memang sesungguhnya paman Kamandanu tidak mempunyai hati yang jahat kepada ayah. Cukup. Cukup, kataku. Aku tidak butuh mendengar omonganmu tentang si Kamandanu. Kalau kau kasihan padanya, kalau kau tetap berpihak padanya, nah, jangan ikuti aku. Cepat kembali padanya. Kau memang tidak pantas menjadi putra Arya Dipangga. Ayah, ayah, tunggu, ayah. Ada apa, Wuni? Mengapa kau tiba-tiba berhenti? Kakak, kepalaku agak pusing. Kalau begitu, kita harus segera mencari tempat istirahat. Apakah rumah kepala desa Kurawan masih jauh? Sementara itu, Panji Ketawang masih terus berlari-lari mengejar ayah kandungnya.
Arya Dwi Pangga tidak menghiraukan bocah remaja itu. Dia terus mempercepat langkah-langkahnya. Tapi mendadak dia kembali berhenti dan menatap dengan tajam ke arah Panji Ketawang. Ayah. Masih juga kau mengikuti aku? Saya tidak bisa kembali lagi ke Majapahit, Ayah. Kenapa tidak bisa? Bukankah kau lebih senang tinggal bersama si Jahanam Kamandanu? Bukankah dia sayang kepadamu? Saya malu, Ayah. Saya malu sekali untuk kembali lagi pada Paman Kamandanu. Saya sudah berusaha membunuhnya dengan serbuk racun yang Ayah berikan beberapa hari yang lalu. Tapi saya telah gagal. Saya malu sekali, Ayah. Kau memang anak yang tidak berguna. Kau membuat kegagalanku menjadi semakin menyakitkan. Ayo pergi. Sana pergi. Ayah, apakah hubungan Ayah dengan Paman Kamandanu sudah tidak bisa diperbaiki lagi? Bayi kemarin sore tahu apa kamu? Sudah, sana pergi. Maaf, Ayah. Seandainya Ayah mau bersikap lebih baik, semuanya akan pulih seperti sedia kala. Saya yakin Paman Kamandanu bersedia memaafkan kesalahan Ayah. Kesalahan kita berdua. Kalau Ayah tidak keberatan, marilah saya akan antarkan Ayah menemui Paman Kamandanu di rumahnya. Biar saya yang akan menyampaikan maaf kepadanya. Saya ingin sekali melihat Ayah dan Paman Kamandanu tidak lagi bermusuhan. Tutup mulutmu. Ayah, saya bersungguh-sungguh. Saya akan berkata terus terang kepada Paman Kamandanu. Saya akan minta maaf padanya. Saya tahu wataknya. Paman Kamandanu bukanlah seorang pendekar yang sombong. Dia pasti mau memaafkan kita, Ayah. Lancang sekali. Ingat, Panji. Jangan ulangi lagi kata-kata seperti itu. Aku tidak sudi minta maaf pada si Kamandanu. Sekarang dia boleh berbangga hati karena merasa lebih unggul. Tapi Arya Dwi Pangga belum menyerah. Suatu saat kami akan bertarung lagi. Sekarang tinggal bagaimana kau. Kau memihak kepadanya atau pada ayahmu sendiri. Kalau kau memihak kepada Arya Kamandanu, cepat tinggalkan tempat ini dan kembali ke Majapahit. Jadi, Ayah sudah benar-benar menutup pintu untuk Paman Kamandanu. Ayah tidak sudi memberi kesempatan kepadanya untuk memperbaiki hubungan. Aku tidak sudi berhubungan dengan Arya Kamandanu. Kalau saatnya tiba nanti, aku pasti akan membunuhnya. Ayah! Ayah! Tunggu, Ayah! Aduh, sakit sepinggang, jalannya sempoyongnya. Boyok uroro, sakit pinggang jadi sembuh, minum karo super pil. Aduh, rematik kuku, sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karol Super Pil, buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit sepinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro, Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pil. Karol Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Sementara itu, Arya Kamandanu sudah berada di rumah kepala desa Kurawan. Sakawuni dibaringkan dalam salah satu ruangan dan ditunggu istri kepala desa. Sedangkan Arya Kamandanu berbincang-bincang dengan kepala desa di serambi depan. Jadi Tuan dan istri Tuan bermaksud pergi ke kota Majapahit. Ya, Bapak Kepala Desa. Kami bermaksud pergi ke kota Raja Majapahit. Tidak, Bapak Kepala Desa. Kami hanya ingin melihat istri saya sedang mengandung. Dan dia ingin sekali diajak pergi melihat-lihat keadaan kota Raja Majapahit. Saya sudah berusaha untuk menghindarinya. Tapi entahlah,
Dia nekat mengajak pergi ke sana. Oh, itu biasa Tuan. Itu namanya istri Tuan sedang ngidam. Wanita ngidam memang suka bertingkah laku aneh. Kadangkala keinginannya tidak masuk akal. Tapi ya, kita sebagai laki-laki harus bisa memahami keadaannya, Tuan. Benar, Bapak Kepala Desa. Itulah sebabnya saya terpaksa menuruti keinginannya. Tapi tiba-tiba di tengah jalan dia merasa pusing, kemudian jatuh pingsan. Ya, mudah-mudahan saja istri Tuan segera sadar kembali. Maaf, Bapak Kepala Desa. Apakah Bapak sudah lama menjadi Kepala Desa Kurawan? Cukup lama juga. 2 tahun setelah kerajaan Majapahit berdiri, saya langsung dipilih untuk menjadi Kepala Desa Kurawan, menggantikan Kepala Desa lama yang sudah meninggal. Ada apa, Tuan? Tidak. Tapi rasa-rasanya desa ini sangat nyaman untuk tempat tinggal. Sekalipun terpencil di lereng gunung, nampaknya desa ini cukup sibuk. Kurawan ini memang tidak begitu ketinggalan dalam soal-soal pembangunan wilayah, Tuan. Memang desa ini tidak mempunyai hasil bumi yang dapat diandalkan. Tapi kami, warga desa Kurawan, nampaknya sudah dapat mencukupi kebutuhan kami sendiri. Kami menanam palawija, pala kependem, dan kami juga menanam padi. Apakah mereka biasa menjual hasil buminya ke desa yang lain? Ya, begitulah. Jika kami ingin memperoleh 2 atau 30 kepeng, maka kami biasa menjual hasil bumi ke Jasun Wungkal ataupun langsung ke Kota Daha. Itu biasa, Tuan. Kami juga membutuhkan barang-barang lain, seperti pakaian, gula Jawa, ataupun garam. Barang-barang itu tidak dapat kami buat sendiri dan harus kami peroleh dengan sejumlah uang. Maaf, Pak Kepala Desa. Ya. Ketika istri saya pingsan tadi, saya sempat melihat sebuah bangunan yang nampaknya bekas mengalami kebakaran hebat. Bagian barat. Oh, itu bekas rumah Empu Hanggareksa. Empu Hanggareksa? Ya. Siapakah beliau itu? Beliau adalah bekas warga Kurawan. Beliau, almarhum Empu Hanggareksa, dulu semasa masih hidupnya adalah seorang pembuat senjata pusaka yang ternama. Bahkan beliau sempat menjadi seorang empu istana Singasari. Nah, waktu itu Singasari diperintah oleh Sang Prabu Kertanegara. Ya, begitulah, Tuan. Walaupun desa ini kecil dan terpencil di lereng gunung, tapi kami pernah juga mempunyai kebanggaan. Empu Hanggareksa adalah seorang warga desa kami. Sempat menjadi seorang tokoh yang termasyhur, yang sedikit banyak ikut membuat nama desa kami terkenal sampai ke kota-kota yang jauh. Itu merupakan kebanggaan kami di masa lalu, Tuan. Lalu bagaimana dengan anak-anak Empu Hanggareksa? Apakah mereka tidak ada yang dapat mewarisi keahliannya membuat senjata pusaka? Tuan. Empu Hanggareksa mempunyai 2 orang anak, yaitu anak laki-laki. Yang tua bernama Arya Dwi Pangga, sedangkan yang muda bernama Arya Kamandanu. Konon kabarnya Arya Dwi Pangga tak ketahuan lagi nasibnya. Menurut cerita orang-orang, keluarga Empu Hanggareksa pernah ditimpa kemelut yang dahsyat. Empu Hanggareksa sendiri terbunuh dan keluarganya kucar-kacir. Tapi menurut selentingan, menurut kabar burung, katanya putra laki-laki Empu Hanggareksa yang bernama Arya Kamandanu sekarang ini menjadi seorang panglima perang kerajaan Majapahit, Tuan. Arya Kamandanu tersenyum mendengar cerita kepala desa. Dia memang sengaja merahasiakan siapa dirinya. Dia ingin tahu kira-kira bagaimana sikap kepala desa Kurawan terhadap dirinya. Dia ingin mendengar langsung pendapat rakyat banyak tentang dirinya. Tapi, ya, begitulah, Tuan. Mungkin sekarang ini Arya Kamandanu sudah hidup enak di lingkungan istana. Kami sebenarnya merasa gembira dan bahagia. Kami juga bangga. Tapi ada hal yang sangat disayangkan. Apa yang perlu disayangkan, Bapak Kepala Desa? Ya, si Arya Kamandanu itulah yang perlu disayangkan. Mengapa tiba-tiba dia lupa kepada asal-usulnya? Sebenarnya, dia bisa setiap saat menengok desa Kurawan. Desa yang telah melahirkannya. Desa yang telah mengawali pertumbuhannya sebagai manusia dewasa. Tapi entahlah, mungkin memang benar dia telah melupakan desa ini. Dia lupa karena sudah hidup mewah, Tuan. Mungkin dia terlalu sibuk, Bapak Kepala Desa. Dia sibuk sehingga tidak dapat menengok desa kelahirannya. Iya, orang besar selalu sibuk.
Tapi masa dia tidak dapat meluangkan waktu barang 2 atau 3 hari untuk menengok desa kelahirannya? Hal itu kan bisa diatur, karena dia mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang luas di kalangan prajurit-prajurit Majapahit. Tapi ya, sudahlah Tuan. Kami juga tidak mengharapkan apa-apa. Kalau memang dia melupakan desa asal-usulnya, ya kami juga tidak apa-apa. Kami sudah cukup merasa senang dan bahagia jika kami dapat hidup dengan tenang tanpa gangguan. Oh, bagaimana Nyai? Apakah istri saya sudah sadar kembali? Tenanglah Tuan, tenanglah. Nanti akan saya ceritakan Tuan. Apakah ada hal-hal yang kurang baik, Nyai? Begini Tuan, harap Tuan jangan terkejut. Dan Tuan tidak perlu khawatir. Sebenarnya begini, ya sayang sekali, tapi Tuan tidak perlu putus asa. Kau ini omong apa, Nyai? Coba bicara yang jelas. Ayo bicara yang jelas, supaya Tuan ini dapat mendengarkan dengan baik. Ya, Tuan terpaksa harus bersabar. Nampaknya kali ini istri Tuan gagal untuk memberikan seorang keturunan kepada Tuan. Maksudnya, apakah maksudnya istri saya telah mengalami keguguran? Benar Tuan, istri Tuan telah keguguran. Mungkin perutnya mendapat goncangan yang berat selama berkuda di perjalanan. Maaf Tuan, seharusnya Tuan berhati-hati membawa istri yang sedang mengandung. Tuan berani sekali membawanya berkuda terlalu jauh. Iya, kami terpaksa Nyai. Tapi apakah keadaan istri saya tidak membahayakan? Tuan tidak perlu khawatir. Sebentar lagi dia akan sadar kembali. Saya sudah memberinya minum ramuan daun-daunan, Tuan. Tapi saya kira istri Tuan harus istirahat barang beberapa hari. Ya, benar Tuan. Istri Tuan itu harus istirahat. Jangan dulu diajak berkuda. Darahnya banyak keluar, Tuan. Kalau Tuan memaksanya juga pergi ke kota Raja Majapahit, saya khawatir dia akan pingsan kembali di perjalanan. Baiklah, Nyai. Saya akan mengikuti segala petunjuk dan saran-saran Nyai. Biarlah saya istirahat barang beberapa hari di sini. Tapi, apakah kehadiran kami tidak mengganggu? Sudahlah, Tuan. Tuan tidak perlu berpikir macam-macam. Yang penting istri Tuan segera pulih kembali. Dengan begitu, Tuan bisa membawanya kembali pulang ke Manguntur. Jadi Tuan tinggal di desa Manguntur? Iya, Nyai. Kami tinggal di desa Manguntur. Arya Kamandanu tidak dapat berbuat apa-apa. Dia terpaksa menuruti anjuran istri kepala desa. Dan dia memutuskan untuk istirahat barang beberapa hari, menunggu keadaan Sakawuni pulih kembali seperti sedia kala. Aduh, sakit sepinggang, jalannya sempoyongnya. Boyok uloro, sakit pinggang jadi sembuh, minum karo super pil. Aduh, rematik kuku, Pak. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karong Super Pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karo Super Pil. Karong Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi baca aturan pakai. Ayah, tunggu Ayah. Kau ini benar-benar setan cilik. Kau terus mengikuti aku seperti setan cilik. Apa kau tidak mendengar kata-kataku? Sudah berapa kali aku mengusirmu, tapi kau masih saja terus mengikuti langkah-langkahku. Dengar, Panji. Kalau aku kesal, tubuhmu bisa kubanting remuk ke atas pohon, atau kau bisa kucemplungkan ke dalam jurang yang dalam. Mengapa Ayah melarangku mengikutimu? Bukankah aku ini anak kandungmu sendiri? Jadi kau benar-benar ingin mengikuti aku? Kau adalah ayahku.
Aku harus ikut siapa lagi kalau tidak ikut ayahku? Selama ini kau ikut si Kamandanu manusia jahanam itu. Kenapa tiba-tiba ingin ikut ayahmu sendiri? Dengar, Panji. Aku tidak mempunyai rumah. Ayahmu ini seorang pengembara, seorang pengelana. Aku tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kalau kau ikut aku, kau akan sengsara. Tapi ayah, aku malu kembali ke Majapahit. Aku malu telah melakukan dosa besar terhadap Paman Kamandanu. Sekarang aku harus bersama siapa lagi? Sudahlah. Tidak perlu menunjukkan kesedihanmu. Aku paling benci melihat anak laki-laki gampang bersedih hati. Sudah, kalau kau mau ikut aku, ayo jalan. Tapi awas, jalan. Ganggu perjalanan. Dan jangan bicara lagi soal Arya Kamandanu. Jadi ayah mau mengajak aku. Ayah mengizinkan aku ikut serta. Ayo jalan. Tidak usah banyak bicara. Jalan. Di belakangnya, dan mereka terus berjalan menyusuri jalan setapak, dan mereka semakin jauh meninggalkan batas desa Kurawan. Sekarang mereka sudah mulai menapak desa Jasun Bungkal. Ketika fajar sudah mulai menyingsing, dan di langit timur nampak cahaya kemerah-merahan, mereka sudah masuk wilayah desa Jasun Bungkal. Mengapa berhenti? Maaf ayah, benarkah ayah tidak mempunyai rumah? Aku tidak membutuhkan sebuah rumah. Lalu, biasanya ayah tidur di mana? Ayah istirahat di mana kalau tidak mempunyai rumah? Aku biasa tidur di sembarang tempat. Aku tidak membutuhkan sebuah rumah hanya untuk tidur atau istirahat. Lalu, bagaimana? Bagaimana kalau misalnya ayah merasa lapar? Panji, seorang pendekar tidak pernah pusing soal lapar. Kau nanti akan tahu bagaimana caranya aku memperoleh makanan. Sekarang, ayo jalan lagi. Tapi ayah, kita akan jalan kemana? Kemana tujuan kita? Aku tidak pernah mempunyai tujuan dalam perjalanan. Ingat Panji, kalau kau rewel, aku tidak akan mengajakmu. Ayo jalan. Sementara itu, Arya Kamandanu masih berada di kepala desa Kurawan. Kauni sudah kelihatan sehat kembali. Mereka bermaksud minta diri untuk meneruskan perjalanan ke Majapahit hari itu. Mereka berbincang-bincang di serambi depan. Bagaimana keadaanmu sekarang, Buni? Aku sudah sehat kembali, Kakang. Wajahmu kelihatannya masih sedikit pucat. Benar, Tuan. Wajahnya masih sedikit pucat. Seharusnya istri Tuan istirahat barang 2 atau 3 hari lagi. Maaf, Nyai. Kami tidak bisa lama-lama di sini. Kami juga takut mengganggu Bapak Kepala Desa dan Nyai. Kami tidak merasa terganggu kok. Kami biasa hidup berdua saja. Kami malah merasa senang karena ada temannya, Tuan. Terima kasih Bapak Kepala Desa. Tapi kami harus perjalanan ke Majapahit. Begitulah kehendak istri saya. Kalau begitu, ya kami tidak bisa memaksa. Tapi hati-hatilah di jalan. Istri Tuan kelihatannya masih agak lemah tubuhnya. Jangan berkuda terlalu kencang. Kalau lelah, istirahat saja dulu. Iya, Bapak Kepala Desa. Terima kasih atas nasihat-nasihat Bapak. Kami mohon diri. Maaf, Bapak Kepala Desa. Maaf, Nyai. Kami telah mengganggu kalian. Sekarang kami mohon pamit. Baiklah, hati-hati di jalan. Maka demikianlah, Arya Kamandanu dan Sakawuni bermaksud kembali ke Majapahit. Kepala desa dan istrinya mengantarkannya sampai ke halaman.
Hati-hati Tuan. Oh ya, kalau nanti Tuan sempat bertemu dengan Arya Kamandanu, tolong sampaikan salam saya dan tolong katakan padanya agar dia jangan lupa kepada asal-usulnya. Jangan lupa kepada desa Kurawan yang telah ikut mengantarkannya menjadi orang besar, Tuan. Oh. Iya, baiklah Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa tidak perlu khawatir. Saya akan berusaha untuk menemui orang yang bernama Arya Kamandanu itu. Bagaimana, Buni? Kita jalan sekarang? Aku siap, Kakang. Kami berangkat, Bapak Kepala Desa. Kami pergi, ya. Nyai. Terima kasih atas pertolongan, Nyai. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus drama radio serial Tutur